Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raihan Siti Putrandi. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang tinjauan artikel dari artikel A Protocol for Packet Network Intercommunication oleh Vinton G. Cerf dan Robert E. Kahn. Dalam beberapa tahun terakhir terdapat upaya besar dalam merancang dan mengimplementasikan jaringan paket switching yang memfasilitasi berbagai sumber daya komputer untuk memungkinkan koneksi antar jaringan yang fleksibel dan efisien, mengatasi hambatan yang ada dalam jaringan tradisional. Fokus utamanya adalah untuk interoperabilitas, keandalan, dan skalabilitas dalam komunikasi jaringan. Protokol yang ada hanya efektif untuk komunikasi dalam jaringan yang sama, bukan antar jaringan. Keterbatasan ini menimbulkan tantangan dalam berbagai sumber daya dan informasi secara lebih luas, yang merupakan salah satu motivasi utama di balik pengembangan protokol yang baru yang dapat mendukung interkoneksi jaringan yang lebih luas dan efisien. Jaringan ini terdiri dari host, paket switching, media komunikasi, dengan proses di setiap host yang perlu berkomunikasi antara satu dan lainnya. Host di sini merujuk pada komputer atau perangkat yang terhubung dengan dalam jaringan yang mengirim dan menerima data. Switch paket adalah perangkat yang jaringan bertanggung jawab untuk menerima, memproses, dan meneruskan paket data ke tujuan berikutnya. Sedangkan media komunikasi adalah saluran fisik atau nirkabel yang digunakan untuk mengirim data antar komponen dalam jaringan. Peran gateway berfungsi sebagai antarmuka antara jaringan dan berperan penting dalam protokol network. Gateway bertugas mengelola perbedaan dalam protokol, memformat data, dan prosedur pengalamatan antar jaringan yang berbeda. Ini memastikan bahwa paket data dapat dikirim dengan sukses dari satu jaringan ke jaringan lainnya, bahkan jika mereka memiliki beda spesifikasi dan standar yang berbeda. Gateway menggunakan ID jaringan tujuan untuk merute paket dengan 8 bit teratas untuk memilih gateway selanjutnya jika jaringan tujuan tidak terhubung langsung. Proses routing ini melibatkan gateway yang menggunakan identifikasi jaringan tujuan yang terkandung dalam header packet untuk menentukan jalur terbaik bagi paket tersebut untuk mencapai tujuannya. Jika jaringan tujuan tidak terhubung langsung dengan gateway, maka gateway akan menggunakan sebagian dari informasi pengalamatan tersebut untuk memilih gateway berikutnya dalam rute. Alamat TCP/IP terkait erat dengan routing menggunakan identifikasi jaringan 8 bit dan bidang pengidentifikasi TCP-nya itu sekitar 65.536 bit yang dianggap cukup untuk setiap jaringan. Pengidentifikasi port internet network yang biasanya berukuran 16 bit memungkinkan proses individual dalam jaringan untuk diidentifikasi dan berkomunikasi secara efisien. Penetapan alamat TCP dan pengidentifikasi port ini memastikan bahwa setiap paket data dapat secara akurat dirutekan ke tujuan yang tepat. Diperlukan juga pendekatan seragam untuk mengatasi perbedaan dalam pengalamatan dan format paket dalam jaringan. Perbedaan dalam cara jaringan yang berbeda mengatasi masalah seperti pengalamatan dan format paket dapat menyebabkan kesulitan dalam komunikasi lintas jaringan. Diusulkan kebutuhan dan pendekatan yang seragam dalam hal ini sehingga memungkinkan paket data untuk berpindah secara lancar dari satu jaringan ke jaringan yang lainnya. Rincian protokolnya terdapat aspek-aspek seperti ada addressing, formatting, buffering, sequence, flow control, dan error control dipertimbangkan dalam protokol ini. TCP memecah pesan menjadi segmen-segmen dan gateway dapat memecah segmen tersebut menjadi bagian yang lebih kecil. TCP menggunakan IS dan IM untuk menentukan kedatangan segmen. Setiap paket harus mendapatkan nomor yang monotonik, meningkat atau menurun untuk penyusunan ulang paket di penerima.
Deteksi kedatangan ganda pada TCP bertujuan untuk mengidentifikasi dan menangani situasi di mana paket data yang diterima lebih dari sekali. Ini dapat terjadi ketika faktor seperti pengulangan pengiriman atau jalur redundan yang dalam jaringan. Mengenali dan mengelola kedatangan paket yang berulang ini penting untuk mencegah pengolahan data yang berlebihan atau duplikasi informasi di penerimanya. Buffering di TCP menuju pada penyimpanan sementara data yang diterima atau yang akan dikirim dalam jaringan. Fungsi buffering ini memainkan peran kunci dalam mengatur aliran data, mengakomodasi ketidaksesuaian laju antara pengirim dan penerima, serta mengatasi variabilitas dalam latensi jaringan. TCP bertujuan menempatkan paket dalam antrian dan di buffer penerima dengan tepat, dengan penanganan yang kegagalan penempatan. Ini bertanggung jawab untuk mengatur paket data yang masuk dengan cara demultiplexing, penyusunan ulang paket, penanganan kedatangan ganda, buffering dan penempatan paket, dan error checking and acknowledgement. TCB atau Transmit Control Block adalah struktur data yang digunakan oleh TCP untuk menyimpan informasi yang diperlukan selama proses pengiriman data. TCB memungkinkan TCP untuk mengelola dan melacak segmen data yang dikirim ke jaringan, memastikan pengirim andal dan teratur. RCB adalah Receive Control Block, digunakan oleh TCP untuk pengolahan data yang diterima. Ini menyimpan informasi ke sumber data, status koneksi, detail mengenai segmen data yang diterima. RCB ini sangat penting dalam proses penyusunan kembali data yang diterima, manajemen buffering, dan mengakui penerimaan data. RCB memastikan bahwa data yang diterima diolah dengan benar dan secara efisien, dan juga membantu dalam mendeteksi dan mengatasi kesalahan dalam transmisi data. Manajemen koneksi, TCP, dan pengakhiran asosiasi dijelaskan sebagai bagian penting dari proses komunikasi di jaringan paket switching. Proses ini melibatkan beberapa langkah kunci untuk memulai, memelihara, dan mengakhiri koneksi. Dengan istilah manajemen koneksi TCP, pengaturan TCP, pengakhiran asosiasi, dan pembersihan sumber dana. Mekanisme komunikasi antar proses. Protokol ini menyediakan kerangka kerja untuk komunikasi antara proses yang berbeda. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pesan dari satu proses dapat diantar dengan andal ke tujuan proses, terlepas dari lokasi fisik mereka yang dalam jaringan. Sedangkan untuk protokol fleksibel, protokol ini tersebut dirancang untuk beradaptasi dengan berbagai jenis jaringan dan topologi, serta dapat menangani berbagai jenis laju lalu lintas data. Fleksibilitas ini penting untuk memastikan bahwa protokol dapat diterapkan dalam berbagai skenario jaringan dan dapat berkembang seiring dengan perubahan teknologi dan kebutuhan penggunanya. Sekian dari presentasi saya mengenai artikel tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.